Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersama saya atas nama Sumiarni Hulidaini, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4C. Saya akan presentasikan tugas saya yang berjudul Proses Penelitian Kuantitatif dalam mata pelajaran Metodologi Penelitian Ilmiah. Dosen pengampu Bapak Zainul Arifin TH MPD. Penelitian kuantitatif. Menurut Funch, riset kuantitatif merupakan riset empiris di mana data adalah dalam bentuk angka-angka. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mengutamakan analisis data dan penyajian hasil yang berupa angka-angka atau numerik. Penelitian kuantitatif umumnya berhubungan dengan penelitian yang mencari hubungan, pengaruh, perbedaan atau dengan kata lain, penelitian sebab akibat yang terdiri dari variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Selanjutnya adalah tahapan proses penelitian. Yang pertama, berangkat dari asal masalah. Tentunya, setiap penelitian selalu berangkat dari sebuah masalah. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang akan kita bawa harus masalah yang sudah jelas. Stoner mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat kita ketahui atau cari apabila terdapat penyimpangan antara sebuah pengalaman dengan sebuah kenyataan. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktik, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Dalam suatu penelitian, setiap masalah harus didukung dengan data. Kemudian, data dari permasalahan dapat diperoleh dari hasil pengamatan pendahuluan terhadap hasil penelitian orang lain, sumber dokumentasi atau sumber referensi lainnya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dapat ditinjau menjadi beberapa bentuk rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, atau variabel yang berdiri sendiri. Yang kedua, bentuk rumusan masalah komparatif merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, setelah kita mengetahui beberapa pengertian bentuk-bentuk rumusan masalah, selanjutnya kita akan mengetahui beberapa contoh-contohnya. Pertama, rumusan masalah deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel tersebut pada sampel lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Contoh rumusan masalah deskriptif. Yang pertama, bagaimana kinerja guru di SMP A? Yang kedua, bagaimana kualitas pelayanan di rumah sakit A? Yang ketiga, bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah di sekolah A?
Yang keempat, seberapa tinggi tingkat kepuasan dan apresiasi masyarakat terhadap pelayanan pada lembaga X di bidang pelayanan umum. Selanjutnya, bentuk rumusan masalah komparatif. Contoh rumusan masalah komparatif. Pertama, adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta? Ini merupakan contoh satu variabel pada 3 sampel. Yang kedua, adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antara pegawai swasta nasional dan perusahaan asing? Ini merupakan contoh 2 variabel pada 2 sampel. Yang ketiga, adakah perbedaan gaya kepemimpinan kepala sekolah A dan kepala sekolah B dalam menjalankan manajemen sekolah A? Ini merupakan contoh satu variabel pada 2 sampel. Selanjutnya, bentuk rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif mempunyai beberapa hubungan. Pertama, hubungan simetris merupakan suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Contohnya, pertama, adakah hubungan antara pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pencegahan penyakit X? Yang kedua, adakah hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan di lembaga A? Kemudian, contoh-contoh tersebut akan kita ambil contoh judul penelitiannya menjadi: pertama, hubungan antara pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pencegahan penyakit X. Yang kedua, hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan di lembaga A. Yang kedua, hubungan kausal merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, di sini ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan dependen atau variabel yang dipengaruhi. Contohnya, yang pertama, adakah pengaruh gaji terhadap prestasi kerja karyawan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh dukungan keluarga terhadap prestasi belajar siswa? Kemudian, contoh tersebut akan kita ambil judul penelitiannya menjadi: pertama, pengaruh gaji terhadap prestasi kerja karyawan. Yang kedua, pengaruh dukungan keluarga terhadap prestasi belajar siswa di sekolah A. Yang ketiga, hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Contohnya, yang pertama, hubungan antara motivasi dan prestasi. Di sini dapat dikatakan motivasi yang mempengaruhi prestasi dan juga prestasi yang mempengaruhi motivasi. Yang kedua, hubungan antara kecerdasan dan kekayaan. Kecerdasan dapat menyebabkan kaya, demikian juga orang yang kaya dapat meningkatkan kecerdasannya karena terpenuhinya gizi mereka dengan sebab kekayaannya. Tahap selanjutnya adalah perumusan hipotesis dan landasan teori. Selanjutnya, peneliti membuat hipotesis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang nantinya akan dibuktikan menggunakan berbagai teori yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber referensi guna untuk memperkuat hasil temuan dalam penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data. Untuk membuktikan atau menguji hipotesis atau jawaban sementara,
Selanjutnya adalah pengumpulan data. Untuk membuktikan atau menguji hipotesis, maka peneliti melakukan pengumpulan data yang dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut secara representatif dengan teknik random sampling untuk keperluan generalisasi. Untuk mencari data yang akurat dan tepat, peneliti perlu menggunakan instrumen penelitian sebagai panduan dalam proses pengumpulan data. Instrumen penelitian bersifat baku, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Walaupun bersifat baku, namun instrumen tersebut perlu dilakukan pengujian validitas atau kalibrasi secara rutin, agar tingkat keakuratan dalam mengukur dapat terjamin. Setelah teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan. Instrumen pengumpulan data dapat berbentuk tes dan non-tes. Untuk instrumen yang berbentuk non-tes seperti kuesioner, pedoman observasi, dan pedoman wawancara. Tahapan selanjutnya adalah tahapan analisis data. Kemudian, data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dan diolah. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis atau jawaban sementara yang telah diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik, baik secara penelitian deskriptif maupun statistik inferensial. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Data hasil analisis selanjutnya disajikan baik dengan menggunakan penyajian dengan tabel distribusi frekuensi atau grafik garis atau grafik batang atau V-diagram atau diagram lingkaran. Kemudian hasil penyajian tersebut tentunya harus disertai dengan pembahasan secara mendetail untuk menjelaskan hasil daripada temuan penelitian. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tahap kesimpulan dan saran. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka hasilnya dapat kita simpulkan. Kesimpulan tersebut harus berisikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul untuk memberikan gambaran secara ringkas terkait dengan hasil penelitian. Karena penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah, maka peneliti berkewajiban memberikan saran yang diharapkan. Saran tersebut dapat memecahkan masalah sehingga saran yang diberikan harus berdasarkan kesimpulan daripada hasil penelitian. Daftar Pustaka Zogara A.U. dan Arifin Z. 2020. Metodologi Penelitian Ilmiah. Buku panduan mudah memahami metode ilmiah dari teori hingga aplikasi. Yogyakarta, KBM Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang proses penelitian kuantitatif dalam
mata pelajaran metode penelitian ilmiah. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.